saya punya banyak informasi gitu, siapa yang bisa mengekstrak ini. Lalu dari situ ternyata belum ada nih role yang bisa mengerjakan ini. Ada teman saya itu lulusan bootcamp, kerja sama saya di perusahaan saya dahulu itu, dan saya tahu gitu kualitas dari data scientist yang jebolan dadakan ini gitu. Yang mana dia istilahnya saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu 1 sampai 3 jam, orang ini tuh bisa 2 sampai 4 minggu gitu. Ini real ya, maksudnya saya. Kembali lagi bersama kita di episode ke-16 dari SV Talks with Expert to the Next Level. Tapi ini bukan expert. Ya nggak apa-apa. Jadi di sini ada Mas Abbas ya. Halo dulu. Halo dulu. Nah, baik. Kaget aku dibilang bukan expert. Nah, bukan expertnya, berarti expert nih. Ngaku-ngaku aja sih. Ya, ngaku-ngakunya expert dari Sharing Vision Indonesia. Betul. Nah, Mas Abbas ini fokus di data science. Nah, jadi emang secara tulisannya bukan expert, data scientist. Nah, ini udah tukang riset nih. Sebenarnya pasti expert juga di bidang yang dia dalamin gitu maksudnya. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait challenge terbesar dari orang-orang sebagai data scientist. Nah, itulah kenapa kita panggil Mas Abbas. Ini tuh sebenarnya tim podcast Sharing Vision tuh kebayang ini kenapa. Kemarin tuh kan ada kejadian di mana 2-3 tahun lalu tuh kan banyak banget tuh bootcamp naik, data scientist, data analis, data scientist, data engineer, wah gitu terus. Sampai akhirnya kesini setahu saya ya di dunia IT ini data scientist ini pamornya malah turun, harganya malah turun Iya, akhir-akhir ini. betul. Nah, baik. Nah, mungkin pertama saya mau tahu dulu nih, data scientist ini apa? Sebenarnya dia tuh tugasnya ngapain? Nah, gitu kan. Itu dulu deh Mas Abbas coba. Oke, siap. Terima kasih Mas Azizi ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Abbas. Ya dulu sempat juga dikerjakan di project gitu ya. Udah 3 tahun 4 tahun belakang ini. Dan di 2 tahun terakhir saya riset ya ujungnya. Jadi kalau untuk data scientist seperti yang tadi bilang pamornya turun, saya kurang tahu kalau itu ya. Tapi kalau memang dari 4 tahun yang lalu sudah mulai stagnan gitu dari sisi industrinya gitu ya. Tapi kita kembali lagi sebenarnya seperti yang tadi ditanyakan ya, apa itu data scientist dan apa role-nya dalam perusahaan gitu. Jadi data scientist itu sederhananya kita diberikan data oleh perusahaan, kita diberikan data yang biasanya banyak, lalu kita diminta untuk mengolah itu untuk membantu keputusan dari CEO atau misalkan manajer atas kita gitu, senior manager. Jadi benar-benar secara sederhananya seperti itu gitu. Jadi dari data bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi value ke perusahaan. Kalau misalkan dimintanya di luar itu, nah itu biasanya sih karena memang dari pemberi pekerjaannya juga yang kurang menangkap gitu. Tapi secara umum tujuannya itu ya, jadi hanya mengambil data, kita mengolahnya dengan ilmu data scientist, dengan ilmu data science, dan akhirnya bisa mengenerate value ke perusahaan, kembali ke perusahaan. Seperti itu Pak Cici. Oke. Nah, ini nih, kemarin tuh kan apa namanya? Sebenarnya gibah ya bawaannya. Mulanya tuh gibah. Jadi kan ya ada LinkedIn dan komunitas-komunitas antar pekerja dari berbagai perusahaan gitu lah biasa. Sampai jadi gibah lah, cuma masukin data jadiin grafik-grafik seadanya, masukin ke PPT. Nah di sini gimana tuh? Itu katanya itu yang membuat kenapa akhirnya nama data scientist Jadi ini buruk gitu ya. ya mungkin nggak semua ya. Nggak Saya yakin boleh nggak ya. semua karena kalau yang saya temui kebetulan orangnya super semua, emang keren mereka. Itu Jadi gimana Mas Abbas? ceritanya sebenarnya mulai dari tahun 2010-an itu buzzword big data mulai banyak digunakan ya di dunia perusahaan, sehingga orang berlomba-lomba nih. Oh, saya ini misalkan dari bank internasional saya punya banyak data. Saya punya banyak informasi gitu, siapa yang bisa mengekstrak ini. Lalu dari situ ternyata belum ada nih role yang bisa mengerjakan ini gitu. Mungkin dulu ada namanya statistisi gitu ya dari ilmu matematika.
Tapi setelah dicobakan belum ada tendangan nih yang katanya value-nya ini sangat besar, tapi ternyata enggak. Nah, setelah itu muncullah istilah-istilah data science ini. Muncul istilah data science, orang-orang dari segala lini, segala background bidang, wah kayak ini saya bisa masuk ke sini. Saya punya ilmu mengenai data juga gitu. Akhirnya berlomba-lombalah orang mengikuti tren ini. Baru akhir-akhir ini muncul banyak bootcamp. Nah, dari situlah muncul ya awal-awalnya mungkin yang di-hire banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi makin kesini nih karena kebutuhannya sangat banyak, jumlah yang tersedia di pasar sangat dikit, muncullah bootcamp seperti itu kan. Bootcamp muncul, banyak yang ikut data scientist. Jadi hanya ikut 1 bulan, 2 bulan bootcamp dia bisa langsung menjadi data scientist. Nah, data scientist inilah yang memang belum matang ini langsung terjun ke perusahaan, langsung memegang data dan akhirnya tiba-tiba 2-3 tahun belakang ini baru pada sadar, ini saya bayar mahal-mahal data scientist kok hasilnya cuma kayak gini gitu. Seperti tadi kata Pak Azizi ya, kok cuma ngolah data seperti itu, gibahannya gitu kan, bisa jadi satu. Ini nggak semua ya teman-teman, nggak semua. Disclaimer nggak semua ya, tapi saya pengalaman pribadi nih ya, ada teman saya itu lulusan bootcamp, kerja sama saya di perusahaan saya dahulu itu, dan saya tahu gitu kualitas dari data scientist yang jebolan dadakan ini gitu. Yang mana dia istilahnya saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu 1-3 jam, orang ini tuh bisa 2-4 minggu gitu. Ini real ya, maksudnya saya benar-benar waktu itu nanya kan, namanya teman sebelah duduk, kamu gimana progresnya? Masih satu cubicle ya, masih. Iya, masih satu tempat cubicle. kerja. Gimana progresnya? Oh ya sampai sini. Minggu depannya saya tanya lagi, loh kok masih sama masalahnya? Saya bukalah kodenya apa? Loh, ada masalah yang sangat sederhana dan dia nggak bisa menyelesaikannya. Jadi gibahan yang tadi itu ya saya rasakan sendiri gitu langsung ya di lapangan. Oh, ini dapat validasi. Memang seperti itu dulu kondisinya gitu. Ya. Tapi mungkin dari dari pihak user gitu ya, dari pihak yang membutuhkan, mereka dulu masih belum berani langsung ngambil keputusan juga mungkin ya, karena masih ada abu-abunya lah. Mungkin pemahaman terkait data scientist yang masih belum benar-benar dalam lah gitu ya. Nah sebenarnya tadi tuh ada jebolan, istilahnya Mas Abbas sebutkan itu jebolan dadakan. Sebenarnya nggak dadakan yang panjang berarti ya? Gimana ngomongnya? Yang maksudnya yang lebih formal gitu ya? Yang lebih jadi lah gampangnya itu sebenarnya seharusnya gimana? Jadi data scientist itu anggap nih kita lihatlah bedanya yang dadakan dan yang jadi. Oke, jadi secara mendasar ya, data scientist itu disokong oleh 3 ilmu gitu ya. Multidisiplin betul. Jadi kalau misalkan kita kurang di salah satunya ini, ya kita pasti nantinya akan sulit gitu. Yang pertama itu statistik ilmu dasarnya secara teoretis. Lalu ada ilmu coding. Jadi data scientist itu secara praktis harus dia bisa menerapkan apa yang ingin dia lakukan ke data itu secara cepat, secara cepat dengan ilmu coding ini gitu. Nah ini ilmu coding ini contoh yang tadi teman saya itu dia di ilmu codingnya sangat basic lah. Maksudnya sampai basic looping, basic logic if else seperti itu dia tidak lancar gitu. Nah itu. Lalu yang terakhir ini juga yang paling banyak dilupakan orang itu domain knowledge. Domain knowledge sesuai dengan bidang data scientist itu diterapkan. Jadi kalau misalkan kita kerja di finansial ya kita harus punya domain knowledge finansial yang kuat. Setara dengan sarjana di domain knowledge tersebut. Misalkan kita bekerja di anggap aja suatu bank, maka kita harus tahu di suatu bank ini yang misalkan kita ngurus. Contohnya nih ya kredit card, maka kita harus tahu ini secara garis besar dan secara mendalam kredit card itu seperti apa proses bisnisnya. Seperti apa konsep bisnisnya, dari mana dia bisa menggapai keuntungan. Nah, kalau 3 ini kuat maka dia akan menjadi seorang data scientist yang matang gitu ya. Nah, pematangan 2 yang pertama itu ada di fase biasanya
universitas, fase kita sekolah, dan pematang yang ketiga ini memang harus selalu diasah. Karena namanya penempatan data scientist dia akan selalu sesuai ya dengan arah perusahaan. Misalkan dia pindah perusahaan, maka domain knowledge-nya akan berubah lagi seperti itu. Ngikutin penempatan Ngikutin ya. penempatan. Jadi misal dia tiba-tiba dipindah ke kelautan, wah pusing lagi tuh. Jadi ini kan sebenarnya setahu saya mulainya dari 2010 tuh berarti mulai rame setelah IoT itu big data ya, Ya, big big data data. Nah, setelah udah memahami 3 tadi apa aja, coding, statistik, dan dan domain domain knowledge. Nah, knowledge. itu apa namanya? Dia harus bisa jadi mengolah data yang sebanyak ini dengan codingnya gitu ya. Nah, di codingnya ini statistik seperti apa yang mau dia gunakan, data apa yang mau dia ambil dari coding statistik yang dia gunakan gitu ya mungkin ya, metodologinya apa gitu ya nanti sehingga muncullah data akhir yang nantinya bisa disajikan untuk si domain knowledge ini gitu ya yang sudah sesuai Ya, dengan domain betul. knowledge sesuai dengan kasus yang sedang dibutuhkan tadi oleh perusahaannya oleh Misalkan. usernya. Nah di sini dari proses tadi tiga Tiga disiplin. disiplin ini challenge-nya di mana aja sih Mas Abbas? Untuk challenge di 3 disiplin ini itu biasanya mereka ini tercecer, Ya, tidak ada dalam satu tempat gitu. Dan memang untuk mendalami ketiga ini kita tidak bisa mengandalkan satu sumber gitu ya istilahnya. Karena bisa jadi ada yang statistiknya lengkap, codingnya kurang, ada yang codingnya lengkap, statistiknya tidak ada yang domain knowledge-nya penuh, ya yang 2 lainnya tidak ada. Nah, ini juga jadi kembali ya challenge ini ya akan dirasakan dan juga benar-benar dirasakan oleh para pengikut bootcamp yang terlalu cepat itu. Dia merasa bisa mengambil 3 ini sekaligus gitu. dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan misalkan. Orang lain 5 Waktu tahun. orang lain kita bisa belajar 5 tahun. Statistik aja ini ya kalau saya di univ itu minimal itu 1 semester 3 SKS. Anggap aja Itu basic semua. statistiknya, Ya. intermediate statistiknya 3 SKS lagi. Nah, untuk ambil mata kuliah nanti ada machine learning, mata kuliah lagi lain lagi tuh 3 SKS. Machine Nah, learning bisa ya codingnya dibayangkan lagi gitu ya. itu masih di luar coding gitu ya. Untuk mata kuliah pemrograman sendiri dia ada khusus satu mata kuliah gitu, satu kuliah sendiri, satu belajar sendiri. Nah, ini hal-hal seperti ini dirangkum menjadi satu. Nah, itu menjadi challenge ya. Akhirnya data scientist jebolan-jebolan bootcamp itu tidak menghadapi challenge mengumpulkan 3 ini secara mendalam. Akhirnya ya di challenge-nya bukan oleh data scientist tapi oleh user, di challenge akhirnya ilmunya ini. Sehingga ya pamornya data science menurun gitu karena banyak yang tidak bisa men-tackle challenge ini. Tapi ada Itu bootcamp sih. yang bagus juga kan? Bootcamp yang bagus jelas ada dan ya kalau mungkin pada suka searching gitu ya bootcamp data scientist ada tiring harganya kelihatan lah ini bootcamp ini asal jadi nanti ada yang harganya puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta kalau di luar negeri gitu. Ya, jadi ini ngomongin ini ya, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada apa? kualitas. Ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas. Ya itu. Challenge terbesarnya memang untuk belajarnya ya ini. Challenge terbesar saat belajar itu saat kita harus bisa menggapai ketiga ini. Itu udah challenge besar. Nah, challenge paling besarnya bagian mana, Mas? Bagian mana? Jadi kan tadi udah ada dari codingnya, dari itunya. Jadi kan kalau secara kita ngomong kalau mau di hyperbole sedikit ini kayak kuliah 3 kali. Informatika, matematika atau statistik. Nah, nanti satu lagi nih tergantung domain yang teman-teman mau kejar ya. Nah, ini ya itu nantilah, ini kan sebenarnya kalau kata orang-orang sekarang ada codingnya bisa dipelajari berapa bulan gitu ya. Kalau emang intens dan orangnya emang mau, biasanya ilmu itu lebih cepat datangnya teman-teman kalau kita senang. Nah itu bahasan lain lah. Nah ini dari 3 tadi itu atau mungkin apa namanya, nah dari 3 itu challenge paling besar Mas. Nah ini kan kalau menurut saya aja nih pribadi, saya tuh teknis enak-enak aja ngerjain Mas Abbas.
begitu ngobrol sama orang itu paling susah buat saya. Betul, itu Nah, sebenarnya ya kalau dari sisi data kalau scientist gimana tuh? disebut ya itu sebenarnya sama ya. Jadi secara teknis kita bisa kejar dari buku. Secara yang tadi domain knowledge, statistik, lalu coding itu bisa kita kejar. Tapi yang satu yang biasanya itu banyak berjatuhan itu saat mereka disuruh mempresentasikan hasilnya ini ke orang banyak. Bayangin kita udah menyelam dalam ke ilmu, tiba-tiba kita disuruh nyampein ke orang yang belum pernah belajar. Nah, di situ ada challenge yang mungkin paling besar gitu ya untuk data scientist ini, yaitu secara mendasar kita harus bisa menyampaikan hasil kita ini ke orang-orang yang berkepentingan, kepada user, juga kepada ya pemangku-pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Jadi sudah ada hasilnya, hasil istilah hasil pekerjaannya, bagaimana cara menyampaikan ini menjadi bahasa manusia. Oke, Nah, itu jadi justru udah yang bukan bahasa robot lagi. biasanya memang jadi problem ya di lapangan. Kita nih belajar recall, belajar precision, belajar banyak metrik, belajar wah ribuan algoritma misalkan ratusan algoritma. Nah, ini semuanya akan maknanya hilang kalau tiba-tiba kita nggak bisa menyampaikan ke yang akan mengambil keputusan gitu. Oke. Oke, baik. Jadi at the end of the day, jaksel banget guys. Jadi pada akhirnya data scientist kan menyajikan ke user mereka, dan usernya tadi Mas Abbas sudah sebutkan ya, stakeholder untuk pengambil keputusan. Jadi mengambil data yang mau diprosesnya ini, menganalisanya, menyajikannya, menyesuaikan dengan kebutuhannya pengambil keputusan gitu. Iya. Berarti ini yang apa? Yang sering mungkin orang terlewat, apa jangan-jangan di sini Mas Abbas atau Ya gimana? betul. Jadi kalau kita kembali lagi ya tadi yang tiga knowledge dasar itu digunakan untuk analisisnya ya. Nah, sedangkan step-step dalam eh, data scientist bekerja itu tidak hanya di tiga itu gitu ya. Betul yang tadi Pak Aziz sampaikan, kita harus pertama business understanding dulu nih. Business understanding apa sih sebenarnya yang orang-orang ini butuhkan, user ini butuhkan. Nah, itu ada di luar dari domain yang tadi kita pelajari gitu. Lalu setelah itu baru analisis, ngumpulin data dulu lalu analisis. Lalu setelahnya ada satu challenge lagi yang ini juga nggak kalah beratnya, yaitu menyajikan data. Menyajikan data ini bayangkan kita sudah mendalami data, oh dapat kesimpulan nih, dapat insight misalkan nih insight. Nih contohnya ya gitu, misalkan saya waktu di perusahaan itu memegang agen laku pandai ya, laku pandai. Agen laku pandai itu agen-agen bank yang bekerja sama ya Itu banyak mitra bank, bank gitu banyak ya, bank yang banyak terlibat bank ya. nih. Ada misalkan contohnya kalau dari Mandiri itu apa namanya Mas? Masa, Kalau saya nggak tahu. BNI agen 46 ada. Lalu BRI ada Briling. Nah, contohnya Oh, itu seperti secara itu umum namanya agen laku agen laku pandai. pandai Oh, itu ini yang Mas namanya. Abbas tidak menyebutkan Mas Abbas di mananya ya berarti. Iya. Nah, agen laku Disamarkan, pandai ini disamarkan. saya dulu sempat Terlibat. terlibat di sana gitu. Secara data scientist saya tidak banyak melakukan hal-hal aneh di sini ya. Tapi yang saya lakukan di sini pertama saya identifikasi dulu problemnya sebenarnya apa gitu. Problemnya. Saya coba eksplorasi data dan lain sebagainya. Nah, dari situ baru orang sananya, oh iya kita juga punya problem ini yang sama seperti yang disebutkan Mas Abbas ini. Nah, dari situ klop lah mereka percaya ke kita. Nah, satu waktu saya dapat insight nih. Ini ceritanya satu waktu saya dapat insight. Agen laku pandai kok lebih laku yang dekat ATM daripada yang jauh ATM. Wah, di sini muncul masalah karena secara domain knowledge yang namanya agen laku pandai itu ditempatkan yang nggak ada ATM. yang nggak ada ATM-nya yang jauh. Tapi ini kok yang sebelah ATM malah lebih laku. Nah, dari situ kan kalau saya hanya sebagai data scientist ya saya sampaikan aja datanya as it is gitu kan. Pokoknya datanya kayak gini. Tapi di situ saya coba cari sebenarnya apa yang terjadi gitu di kenyataannya. Oh, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih? Nah, dari situ lama-lama diulik nih. Oh, ternyata agen-agen itu bisa laku di sebelah ATM karena ATM-nya ini penuh.
Oh, Di satu waktu gajian ATM gajian nih penuh, tanggal geser ke 1. sebelah saya. Nah, betul itu. Itu juga terjadi di depan pabrik. Ada ATM depan pabrik. Oke. Tapi di situ kadang sampai ada 5-6 agen yang pakai ini. Dia bahkan agennya tuh pakai gerobak gitu. Bukan di toko lagi. Oh, pakai gerobak, pakai boot doang Pakai gitu. boot aja gitu, boot agen laku pandai gitu. Muncul tanggal 1. Muncul hanya tanggal 1 tanggal 2 habis itu udah hilang lagi gitu. Nah, Oke, itu insight-nya ya. insight-nya itu, tapi cara menyampaikannya saya nggak bisa bilang agen yang di sebelah ATM lebih laku daripada yang di luar. Tapi saya sampaikan dulu cerita tadi yang kejadian di lapangannya, baru ditampilkan datanya. Nah, di situ Storytelling, ini masuk butuh, storytelling. nah penyajian data ini satu seni tersendiri di luar tiga Iya. basic tadi gitu ya. Ini yang membuat mungkin membedakan data scientist yang hanya belajar secara satu jalan gitu ya, satu jalan utama yaitu bootcamp tadi, atau data scientist yang sudah Bootcamp berpengalaman bukan jalan gitu. pintas ya? Ya jalan pintas lah itu ya. Jalan pintas. Harusnya ada jalan-jalan lain yang ditempuh, ini jalan pintas cepat gitu. Iya. Ya. Nah, terakhir nih. Data scientist ini dia stand alone, jalan sendiri, atau ada posisi lainnya di bagian yang sama? Ini di perusahaan ya. Iya. Ini secara mendasar pertanyaan lebih berat gitu ya, tiba-tiba loncat ke sini, tapi Nggak, maksudnya kan tadi multi kayak Superman aja nih data Superman scientist. betul. Tapi by default secara mendasar dia itu adalah support ya, supporting bisnis. Ya sebenarnya harus ada bisnisnya dulu baru ada data scientistnya ini. Ada bisnis. Harus ada penyimpanan data IT IT. dulu. Sebenarnya tanpa penyimpanan data pun bisa gitu ya. Oh, Tapi nyari biasanya posisi dia itu adalah sebagai pendukung gitu. Hmm. Nah, tapi kalau untuk akhir-akhir ini itu semua ya, tren-tren di perusahaan besar itu semuanya mengarah ke pengadaan CDO namanya ya. Apa Kita tuh? tahu ada CEO, CFO, Chief COO, Data Officer. gitu. Nah, kalau CDO ini Chief Data Officer, jadi khusus yang memang bergelut dengan data. Nah, data scientist ini masuk ke dalam situ. Kalau sebelum-sebelumnya ya dia ditumpangkan ke dalam biasanya divisi IT. Nah, kalau di yang baru-baru ini dia dipisahkan karena memang pola pikirnya, pola kerjanya itu Beda sendiri. sangat berbeda Nah, gitu. tadi kan ada problem solvingnya juga. Iya, tapi seperti IT ya, untuk data scientist ini, CDO ini dia tidak stand alone gitu. Ya kita tahu lah perusahaan harus ada CEO, CFO, baru semakin membesar dia ya akan muncul peran-peran pendukung ini gitu. Mungkin sebelum saya akhiri, ini mantep ya sebenarnya Jamnya insight-nya. nggak kerasa nih jamnya ini. Nggak kerasa. Ini sebenarnya insight-nya mantep banget. Jadi di data science ini nggak sekedar kita multidisiplin. Setelah 3 multidisiplin itu aja masih ada lagi teman-teman. Ini kita sebenarnya nyetor kerjaan ke siapa? Nah, itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya beliau-beliau itu. Ya kalau nggak sesuai gimana? Ya misal kita mau problem solving untuk bisnis ya, berarti kita sesuaikan kebutuhan decision making bisnisnya apa. Problem solving untuk cuaca gitu, kita menyesuaikan juga. Misal untuk operasional kita menyesuaikan juga, misal di supply chain gitu ya. Ini mantep banget ini Mas Abbas. Oh, ada curhatnya Jangan-jangan dikit emang ya. udah expert di Bukan lah, saya ini hanya sebagai pengamat ya kan. Ada ya, ini saya juga banyak dapat ilmu ini dari senior-senior saya di perusahaan saya dulu, yang dia dari S2 di Belanda, TU Delft itu, dan juga macam-macam ya, mereka banyak memberikan insight yang bermakna gitu. Nah, ini saya banyak rangkum, carikan juga di sini gitu. Semoga juga ya gak banyak salahnya lah, banyak benernya ya dari sini. Kalau gitu cukup dulu ya. Okay. Nanti mungkin kita bisa membahas data scientist lebih dalam lagi nih. Jangan-jangan masih banyak yang masih bisa kita kupas ya. Ini tapi nanti kita lihat lagi di episode berikutnya. Siap lah. Waktunya ini terbatas banget ya Mas. Ya ini kita coba batasi ya podcast sharing vision SV Talks ini supaya maksimal berapa? Pak Direktur 20 menit. Siap. Oh, 20 menit siap. Baik, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman semua telah join menyimak di SV Talks episode 16 ini. Kita ketemu lagi di lain episode. Udah. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, sama share. Pencet tombol lonceng. Oh ya, kalau di share enak banget tuh. Makasih banyak teman-teman ya. Dadah, makasih.
Yo, terima kasih.